salah satu produk bestseller yang telah digunakan oleh dokter hewan di seluruh Indonesia. Obat tetes telinga yang berfungsi untuk membasmi kutu telinga pada anjing maupun kucing. Dengan bahan aktif ivermectin, Vetotic dapat digunakan 2 tetes 2 kali sehari. Scabivar. Scabivar merupakan obat untuk mengatasi skabiosis pada kucing dengan kandungan ivermectin, omega 3 dan 6, serta vitamin A dan D. Pemberian secara oral dapat diberikan 3 kali sehari selama 2 minggu dengan dosis 0,07 mg per kilogram berat badan. Adex. Hewan terserang Demodex. Adex adalah solusinya. Adex mengandung ivermectin, omega 6, vitamin A, vitamin D, dan kalsium. Campurkan Adex pada pakan 3 hari sekali sampai kerokan kulit negatif. Adex tersedia dalam ukuran 10 ml dan 60 ml. Adex, solusi tepat basmi Demodex sampai tuntas. Probiovar. Diare pada hewan peliharaan. Atasi dengan Probiovar. Probiovar merupakan probiotik alami untuk anjing dan kucing yang bermanfaat meningkatkan efektivitas metabolisme, menyeimbangkan flora usus, mencegah infeksi saluran pencernaan, dan mengatasi diare. Cukup campurkan Probiovar dengan pakan, anjing dan kucing bebas dari diare. Mectivar. Mectivar berfungsi sebagai anti-endoparasit dan ektoparasit untuk anjing dan kucing. Pemberian secara topikal yaitu diteteskan pada tengkuk. Mectivar dapat diberikan 1-2 tetes per kilogram berat badan 3 hari sekali. Fresh Clean, sampo untuk kucing dan anjing, membersihkan dan memberikan aroma wangi pada rambut hewan kesayangan Anda. Fresh Clean tersedia varian lemon, avocado, grape, cherry, dan Fresh Clean anti-flea, tick, lice, and mite. Baik dokter-dokter semua, kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Mungkin saya persilakan untuk Dokter Iis bergabung lagi di sini. Halo Dok Iis. Ya, halo. Baik dok, kedengaran jelas. Dokter, saya izin untuk membacakan CV-nya dulu ya dok, sebelum Dok Iis memaparkan materinya. Baik. Dokter hewan Iis Sulistiani ini lahir di Pandeglang. Oh, masih dekat-dekat Bogor ya dok, Pandeglang, Banten. Nah, beliau saat ini sebagai praktisi di DNA Animal Clinic Bogor. Siapa nih yang nggak tahu DNA Animal Clinic kan? Pasti tahu dokter-dokter semuanya di sini. Dok Iis ini special interest di dermatologi. Dok Iis ini juga sebagai member di salah satu European Society of Veterinary Dermatology. Banyak sih dok sebenarnya membernya ya dok. Tadi udah saya baca nih, banyak banget Dok Iis jadi membernya. Kemudian Dok Iis juga sering melakukan continuing education, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, mulai dari di Cina sampai Spanyol ya dok. Jadi sering jalan-jalan juga nih Dok Iis. Sama kayak Dok Eko tadi juga nih udah kemana-mana jalan-jalannya. Dok Iis juga sering melakukan sharing atau webinar ya dok mengenai dermatologi ini. Baik dokter, mungkin cukup sekian pemaparan CV dari saya. Dilanjutkan untuk sesi materi yang kedua ya dok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Dok Iis. Oke, selamat siang semuanya. Saya hanya saat ini, maaf, saya perkenalkan lagi. Tadi saya Iis Sulistiani, saya praktek di DNA. Kapasitas saya di sini sekarang cuma lebih ke sharing kasus yang biasanya saya temukan di klinik dan sangat spesifik. Jadi ini benar-benar untuk dermatofitosis. Ya. Saya Oke. Baik. So, waktu saya nggak banyak ya dok. Saya cuma dikasih waktu 30 menit. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini cukup untuk memberikan gambaran apa saja sih yang biasanya kita temukan pada terutama anjing kucing ketika mereka datang ke klinik dengan masalah kulit yang spesifik, ternyata mereka diagnosanya ke arah dermatofitosis. Nah, sebelum kasus dermatofitosisnya, saya akan, gimana ini caranya? Sebentar.
Kok saya bodoh ya, sebentar. Oh, baik, ini ada kuis dulu, karena saya di-request oleh TDV untuk memberikan kuis, maka saya memberikan kuis beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan dari saya. Simple aja, paling cepat, siapa cepat dia dapat mungkin, jadi silahkan pertanyaannya simple banget, infeksi jamur yang disebabkan oleh golongan dermatofita disebut, silahkan ya dok, saya nggak ini, nanti kayaknya di kolom chat ya, dok ya, dok Puspita ya? Iya benar dok, di kolom chat langsung saja. Oke, saya lanjut aja ya dok, silahkan dijawab itu. Nah, ini saya itu, kenapa ini nggak bisa? Oke, baik, teman-teman kolega semua pasti kita sering datang ya ke klinik, keluhannya tentunya kulit, kemudian mereka datang dengan berbagai kondisi kulit gambarannya, ada yang datang dengan kondisi kulit alopesianya sudah sebadan, ada yang mungkin sifatnya lokal, atau mungkin ada yang multifokal, atau bahkan ada kasusnya terlihat kering, cuma eritema saja, sedikit berkerak, atau cuma berketombe, atau bahkan keraknya banyak, atau bahkan moist, dan kita sayangnya tidak bisa langsung memberikan diagnosa ketika kita melihat gambaran klinis saja. Jadi ini beberapa kucing yang datang ke klinik DNA. Ini adalah saya memberikan gambarannya agak sedikit ekstrim. Jadi memang ini rata-rata yang saya berikan saat ini adalah yang gambaran multifokal sama lebih ke general ya. Jadi kita bisa lihat di sini banyak area alopecia, kemudian kulitnya kemerahan, kemudian kita bisa lihat di area telinganya juga. So ini semua sebenarnya datang dengan keluhan tentunya kondisi kulit, tetapi rata-rata ketika kita balik lagi tanya kepada pemilik, apakah hewan menggaruk, mereka bilang sebenarnya tidak. Memang kasus infeksi, terutama kita bicara dermatofita, mereka cenderung mild pruritic, tetapi bukan berarti tidak mungkin kadang kita menemukan kasus yang sifatnya gatal sekali, dan itu saya jujur saja, apakah kalau saya ditanya ada kombinasi penyakit lain, penyakit kulit lain, mungkin iya, mungkin enggak. Kemudian ini juga berikutnya ini sama, ini adalah hewan yang sama. Kita bisa lihat area punggungnya juga ada area alopecia, kemudian berkerak, tetapi semuanya cenderung kering ya. Jadi artinya tidak ada luka ekskoriasi, artinya memang hewan tidak kegatalan, jadi dia tidak menggaruk. Kemudian ini kasus kucing yang lain, dia datang dengan kebotakan di area kepala. Kita bisa lihat di sini darah telinga juga. Ini kucing yang sama, sebenarnya dia tadi botaknya sampai ke area leher, kemudian kita temukan area botak di kaki depan, kemudian juga di lengan atasnya, termasuk sebenarnya ini juga ada di area kaki belakang. Ini tampilan depannya tadi, ini kucing yang sama yang tadi red and white. Kemudian ini kucing yang lain datang dengan keluhan kalau dia sudah cukup lama. Sebenarnya ini biasanya kejadiannya di atas 1 bulan sampai 3 bulan. Rata-rata pemilik datang dengan sebenarnya sudah treatment, tetapi untuk area telinga mereka mengeluh ini masih ada masalah, dan rata-rata mereka cenderung sudah memberikan pengobatan dengan salep sebenarnya. Dan mereka sebenarnya suspeknya bahkan ke arah skabies. Jadi beberapa pemilik yang kadang memang sudah datang ke kami sudah jauh lebih mungkin pintar, entah itu googling sendiri atau memang mereka sekarang online mereka bisa pakai Halodoc dulu, which is ini agak repotnya sebenarnya ketika kita online untuk kasus kulit, kita bisa benar atau kita bisa salah. Walaupun sebenarnya balik lagi treatment itu walaupun salah tidak sampai heboh-heboh banget gitu.
Karena kadang beberapa pemilik bilangnya, dok, kucing saya kayaknya kena rabies atau kena kutu atau kena jamur. Jadi mereka sendiri sebenarnya sudah punya diagnosa kadang ke kita. Kemudian ini kucing yang sama, kiri kanan sebenarnya kita bisa lihat. Terus ini adalah kucing yang lain, termasuk kitten. Dia datang dengan kondisi area kepala, kita bisa lihat hampir general ya, semuanya botak, kemudian berkerak, kemudian kita bisa lihat di area depannya semua bulunya sudah banyak yang rontok. Kemudian ini ada anjing, dia datang dengan keluhan juga sama, ada kerak di area hidungnya, kemudian di daerah sini adalah seluruh ekornya, kemudian sebenarnya di atasnya juga di sini agak ada botak, ini adalah papis, kayaknya usia sekitar antara 4-5 bulan. Kemudian ini datang lagi yang lain, kucing dengan keluhan sama, area telinga kita bisa lihat di sini berkerak kiri kanan. Kemudian hidungnya juga seperti ini, dan rata-rata biasanya ini kejadiannya sudah di atas 1 bulan. Ini juga kucing yang lain. Kucing ini keluhannya 100% hanya di area hidungnya saja. So pemilik pertama menduga ini hanya gara-gara mungkin bekas makan, jadi kalau dia makan isinya kayak nempel di area sini saja. Tetapi akhirnya tidak, ketika sudah dibersihkan pun tidak jauh lebih baik, keraknya semakin numpuk. Nah, secara keseluruhan gambaran yang tadi saya berikan sebenarnya semuanya seolah-olah terjadi di area superficial. Semuanya saya lihat gambarannya tidak ada yang menimbulkan luka dalam, jadi semuanya cenderung tidak ada area moist, jadi benar-benar kering. Mungkin yes erythema, yes alopecia, tapi semua gambaran di atas cenderung sama, sehingga ketika saya ketemu kasus seperti itu, diferensial diagnosa saya adalah nomor 1 tentunya bisa dermatofitosis, kemudian nomor 2 diferensial diagnosanya tetap kemungkinan ke arah skabies, terlepas dia tidak garuk, rasanya tidak ada salahnya kita tetap mention, apalagi ketika tahu dari histori, ketika kita menanyakan apakah mereka rutin pemberian obat tetes kutu, dan mereka misalnya jawabnya ternyata tidak, maka potensi untuk kalau kita mau bicara karena ada kutu, selain skabies tentunya juga tetap ada. Kemudian diferensial diagnosa yang lain adalah demodekosis. Buat saya demodekosis tetap penting, terutama ketika saya berhadapan dengan anjing. Kita tidak pernah tahu, balik lagi sampai kita membuktikan bahwa itu bukan demodex. Kemudian keempat bisa jadi ada infeksi bakteri, walaupun mungkin bisa jadi infeksi bakteri ini sifatnya sekunder, tetapi rasanya tidak ada salahnya kita tetap mention karena ada beberapa kasus infeksi bakterinya kemungkinan memang membutuhkan treatment spesifik. Kemudian yang terakhir adalah imun disease. Kalau kita melihat ada beberapa gambaran di daun telinga atau di area hidung. Kenapa saya taruh paling akhir? Karena menurut saya ini less likely. Dan saya juga kasih tanda tanya karena apakah mungkin atau kemungkinannya tinggi sekali, saya pikir enggak. Tapi rasanya tidak ada salahnya kita taruh di urutan paling bawah, karena ini bisa jadi menjadi salah satu diagnosa ketika semua yang kita lakukan atau semua diferensial diagnosa yang kita sudah mention di atas tidak terbukti. Kemudian berikutnya adalah diagnostik tes yang akan saya lakukan pada kasus-kasus tadi yang saya gambarkan di atas adalah pap smear nomor 1, kemudian hair pluck, buat saya semas, skin scrap, jadi pada satu hewan saya bisa melakukan beberapa. Sitologi, kenapa saya kasih tanda tanya, karena agak sedikit sulit ketika kita melakukan sitologi pada area alopecia atau area lesio yang agak kering, jadi ini saya kadang tentatif, artinya kalau memang saya melakukan pap smear, hair pluck, skin scrap memang sama sekali tidak menemukan apapun, maka kita akan lari ke
sitologi atau bahkan kita lakukan kultur sampai kita benar-benar mendapatkan hasilnya. Tapi hampir 95% saya pikir kasus-kasus yang tadi saya tunjukkan di atas biasanya memberikan gambaran dari awal dengan pemeriksaan pap smear atau hair plug atau kita bicara trichogram ya, termasuk skin scrap mungkin. Skin scrap saya lakukan tetap untuk membuktikan apakah betul ada indikasi Demodex atau skabies atau bahkan ketika pemilik menyebutkan bahwa mereka sama sekali belum pernah memberikan obat tetes kutu, terlepas dari skin scrap negatif, saya selalu merekomendasikan pemberian obat tetes kutu karena kita tahu bahwa ektoparasit ini akan memperparah kondisi kulitnya. Ambillah kita bisa mengobati si infeksi dermatofitnya, tetapi ketika ternyata hewan itu juga punya masalah dengan ektoparasit, rasanya tidak ada salahnya kita selesaikan bareng-bareng dan kita tahu itu sifatnya tidak kontraindikasi. Baik, ini hair plug yang akan kita lihat sebenarnya adalah perbandingan buat saya dua gambaran yang berbeda. Ketika kita melihat di bawah mikroskop, saya sih sebenarnya simple, saya hanya akan ngambil bulu dari area lesio dan saya hanya taruh dengan oil parafin atau kalau dokter nggak punya oil parafin, dokter bisa pakai baby oil, kemudian tutup pakai cover glass, kemudian kita lihat di bawah mikroskop dengan pembesaran yang kecil, rasanya pembesaran sekitar 10 ya, itu sudah kelihatan kodok. Nah, ini perbedaannya. Kalau dokter ngelihat di gambaran yang seperti ini, kita bisa lihat sebenarnya hair shaft semuanya bagus, tetapi dokter bisa lihat di sini ada yang nempel-nempel nih di bulu. Sebenarnya ini adalah follicular cast. Jadi folikel yang keangkat sebenarnya kecurigaan ke arah salah satunya folikulitis memang cenderung tinggi. Jadi lebih ke ada peluang kasusnya malah sebenarnya infeksi bakteri, which is mungkin sifatnya sekunder. Dan ini sering banget ditemukan pada kasus hewan yang alergi sebenarnya, karena mereka punya kasus folikulitis dan gambaran lesio yang akan kita lihat mungkin akan cenderung sama seperti kita ngelihat lesio pada kasus dermatofitosis. Nah, gambaran epidermal color red yang usulnya sudah. Apa tadi ininya untuk ininya parafin? Oil parafin, dok. Oil parafin atau kalau misalkan dokter mau simple baby oil bisa kok, dok. Itu hanya untuk membuat kita bisa lihat di bawah mikroskop aja. Nah, sementara ini adalah gambaran yang akan kita lihat di bawah mikroskop ketika hewan positif dermatofita. Kita bisa lihat ini adalah broken hair shaft. Yang sebelah sini, broken hair shaft ini kita bisa lihat sebenarnya ini pembesarannya agak saya besarkan lagi. Sebenarnya walaupun kita sudah bisa bandingkan di sini yang bagus bulunya, kemudian ini yang sudah rusak. Kemudian kita perbesar lagi, saya pikir saya mungkin dengan natif ini hanya pembesarannya mentok di 10 ya, yang lensa bawah. Dan kita akan bisa lihat sebenarnya di sini ada arthrosporanya. Dan kita bisa lihat di dalamnya juga sudah ada invasi dari arthrospora. Dan sebenarnya hanya based on ini saja tanpa dokter melanjutkan pemeriksaan yang lain-lain, dokter bisa dapat diagnosanya. Saya akan bilang kita akan diagnosanya ini dermatofita atau dermatofitosis, walaupun kita tetap tidak pernah tahu apakah ini Microsporum canis atau Microsporum gypsum. As a practitioner, saya pikir, well, dua-duanya mungkin kita akan treatment terlepas dari nama spesiesnya agak berbeda. Ini adalah dari hasil pemeriksaan pap smear. Saya biasanya kalau pap smear hanya pakai saya nggak pakai lactophenol blue, saya agak susah. Saya hanya pakai methylene blue saja, dok. Kalau dokter memang selalu melakukan ulas darah tepi, bikin blood smear atau buat pemeriksaan sitologi, maka methylene blue yang warna biru bisa kita pakai. Saya cuma ngeletakin sedikit methylene blue di objek glass, kemudian si selotip kita tempel di area lesio. Kemudian saya tempel di gelas objeknya, dilap dulu ya dok, pakai tisu supaya tidak terlalu tebal warnanya. Kemudian kita akan lihat di bawah mikroskop dan ini akan kita lihat. So hampir mirip seperti
preparat natif. Yang akan kita lihat di sini adalah ada broken hair yang tidak rusak. Jadi bulu yang tidak rusak dengan bulu yang rusak ini kita bisa lihat di sini. Dan sebenarnya kalau kita sudah sangat terbiasa, kita sudah bisa melihat di sini di dalamnya dia juga sudah ada invasi dari arthrospora. Karena memang dermatofita sebenarnya seharusnya mereka hanya menyerang bulunya saja. Kemudian ini gambaran yang lain dari tab smear. Ini adalah broken hair shaft yang juga rusak oleh dermatofita. Kita bisa lihat di sini sebenarnya. Kemudian ini adalah saya perbesar menjadi 40 ya dok, menjadi 400 kali. Jadi ini yang akan kita lihat sebenarnya di area broken hair shaft ini kita bisa lihat arthrosporanya di pinggir-pinggir bulu yang rusak ini ya dok. Dan saya pikir balik lagi, kalau pemilik tidak membutuhkan informasi apapun terkait ini, apakah mikrosporum canis atau apakah ini apa, saya pikir diagnosa sudah kita bisa peroleh dan dokter sebenarnya bisa memberikan treatment. Ini juga sama dok, kita bisa lihat di sini. Ini perbesarannya memang sudah 400 kali ya dok, tapi selalu saya lihatnya dari pembesaran yang paling kecil dulu untuk melihat sampai seperti ini. Fat krill, benang jahit bedah khusus hewan. Fat krill berbahan dasar polyglactin yang merupakan benang absorbable, multifilamen, dan memiliki daya serap yang tinggi. Tersedia dalam 2 varian, 2.0 dan 3.0, dengan jarum round dan reverse cutting. Unicat. Apa sih Unicat itu? Unicat adalah cat catheter with stilet dan without stilet dengan variasi ujung open end atau side hole. Tersedia 2 ukuran 1.0 x 130 mm dan 1.3 x 130 mm. Rapid Test ZR-Bio. Kenapa kita perlu menggunakan rapid test? Karena rapid test merupakan alat diagnosa yang cepat, tepat, mudah, dan akurat. PT Tridaya Faruna menyediakan berbagai varian test kit, di antaranya FPV, FCOV, FIP, FIV, FELV, CPV, CDV, toxoplasmosis, dan Escherichia canis. Aminafas. Aminafas merupakan produk terbaru dari PT Tridaya Faruna, suplemen nutrisi untuk ginjal dan saluran urinari. Kombinasi asam amino dan peptid mendukung kesehatan fungsi normal ginjal serta saluran urinari anjing dan kucing. Aminafas juga mendukung kesehatan hewan kesayangan secara keseluruhan. Aminafas diproduksi oleh American Company Biohealth Solution dan distribusikan secara eksklusif oleh PT Tridaya Faruna. Oke, so kuis yang kedua pertanyaannya adalah di sini tujuan pemeriksaan pap smear untuk melihat untuk kasus dermatofitosis ini ya dok ya. Silahkan nanti di-mention aja jawabannya di chat. Baik, so tadi yang sudah saya perlihatkan diagnosa kita sudah peroleh dari hanya dengan hair plug, kemudian dengan pap smear, tanpa saya melakukan pemeriksaan lanjutan. Saya biasanya tetap akan mention kepada pemilik apakah mereka akan treat, saya memberikan opsi intinya. Ada beberapa pemilik kita tahu mungkin memiliki kesulitan untuk memberikan obat, walaupun saya bilang kalau kita sudah menemukan area alopesianya atau infeksinya sudah agak menyeluruh, saya selalu akan bilang treatment topikal mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi kalau mereka punya kucingnya agak banyak, mungkin akhirnya jadi bolak-balik, terlepas dari, again, saya ingat yang mungkin semuanya pernah ikutan, Dr. Andika pernah bilang bahwa ini self-limiting disease, again, tapi kadang pemilik pasti nggak senang melihat hewannya kondisi seperti ini, so opsinya either way memang kita mau topikal atau memang mau oral. Saya selalu pastikan kalau pemilik mau oral, mereka harus benar-benar bisa memasukkan obatnya. Saya kadang memberikan opsinya kalau mereka sama sekali nggak bisa ngasih obat,
dengan caranya mereka boleh datang ke klinik kami untuk cuma bisa masuk untuk minta tolong kami masukin obat saja. Mereka cuma harus bolak-balik ke tempat kami saja, dan memang akhirnya karena mereka pengen sembuh, banyak banget klien kita yang memang alhamdulillah mau datang hanya untuk minta tolong kami masukin obat. Jadi win-win solution buat saya, pemiliknya happy, kita juga happy karena si hewan akhirnya sembuh. So, obat yang biasanya saya akan berikan kalau saya topikal tentunya balik lagi shampoo nomor 1. Kemudian saya nggak tahu ini personal opinion saya, ketika saya ngelihat area lesionya banyak, saya mungkin nggak memilih salep karena rasanya nggak mungkin saya nyalepin seluruh badan, sehingga biasanya untuk kasus-kasus yang multifokal, kemudian bahkan general, saya lebih memilih minum obat tentunya. Kemudian mungkin salep saya hanya akan offer kepada pemilik ketika lesio yang kita lihat sifatnya lokal saja, paling cuma 1 spot, 2 spot gitu. Terutama biasanya yang sering kita temukan pada kitten. Jadi again saya selalu memberikan opsi kepada pemilik sehingga karena yang ngobatin mereka, jadi mereka enaknya gimana saya berusaha untuk memfasilitasi. Saya pikir semua kolega juga sama seperti itu. Kalau saya, seperti yang tadi Dr. Eko sudah mention juga bahwa pengobatan yang kita lakukan kalau sistemik kita bisa pakai itraconazole, ketoconazole, griseofulvin, fluconazole, terbinafin. Saya tidak punya pengalaman dengan griseofulvin termasuk ketoconazole mungkin awal-awal praktek dulu. Tapi sekarang saya mungkin cuma 1 tahun, 2 tahun mungkin saya pakai ketoconazole dulu. Tapi sekarang saya total mentok mungkin di itraconazole, kemudian beberapa kasus saya akhirnya pakai terbinafin, so ini tergantung kasusnya juga. Tapi overall saya merasa bahwa penggunaan itraconazole sejauh ini masih memberikan respon bagus. Dosis yang saya pakai sama seperti yang di buku-buku semuanya atau di literatur antara 5-10 mg per kilogram bobot badan. Saya biasanya akan memberikan opsi kepada pemilik pada anakan kucing kalau kita agak sedikit khawatir mereka mau karena saya sambil tetap bilang tolong lihat makan minumnya segala macam. Saya akan memberikan opsi sistem pulse terapi. Sistem pulse terapi itu artinya seminggu minum, seminggu kosong, kemudian kita minum obat lagi. Tetapi pada kucing-kucing yang kita lihat secara klinis dia memang tidak ada masalah, artinya makan minum bagus, pup sama pipis oke, aktivitas semuanya oke, maka treatment saya setidaknya paling sedikit 2 minggu, kemudian kita akan review ulang untuk melihat kondisi kulitnya. Saya selalu bilang kepada pemilik, apakah 2 minggu cukup? Mungkin enggak. Tapi kita perlu lihat kondisinya. Tentunya sambil biasanya saya klinik, saya juga tetap memberikan juga memandikan itu agar kita kombinasi dengan obat. Oke, ini kemudian sama ini gambaran yang lain. Ini 2 anjing yang berbeda, sama-sama husky dan sama-sama di area jidat kejadiannya. Dokter bisa lihat di sini dia sebenarnya agak kalau diraba tuh kayak plak, saya bilang, jadi agak lebih menebal, kemudian sedikit moist. Jadi kalau dokter agak sedikit pencet tuh dia agak sedikit basah. Dan lesio yang saya temukan biasanya hanya 1 yang model seperti ini, jadi dan itu bisa terjadi di area manapun, tidak harus melulu di area kepala, tapi biasanya paling sering saya temukan di area kepala. Kemudian gambaran yang lain ini sama, jadi ini di area paha belakang, jadi kita bisa lihat ada area eritema, kemudian alopecia. Sebenarnya kalau ngelihat dari lesio saja, again kita tidak bisa tidak bisa langsung mengklaim kalau ini adalah sebenarnya indikasinya ke arah dermatofita karena bisa karena apapun, balik lagi bahkan saya pernah ketemu demodekosis juga gambarannya bisa seperti ini.
Kemudian ini juga sama, dokter bisa lihat kalau yang ini moist tadi beda ya, saya ngasih gambaran yang tadi tuh kering, kalau ini tuh memang datang dengan area lesionya agak moist seperti ini. Kemudian dokter juga bisa lihat di area sini nih anjing Rottweiler, ini juga sebenarnya kalau wujud aslinya waktu saya lihat ini moist, jadi saya ketika saya pencet itu agak basah. So diferensial diagnosis saya adalah demodekosis kemungkinan, kemudian dermatofitosis yang lainnya, termasuk bisa jadi folikulitis yang mungkin bisa disebabkan karena demodex, atau bisa jadi karena respon alergi, atau karena infeksi bakteri yang primer. Jadi masih belum tahu yang mana, sehingga kita tetap harus melakukan diagnostik tes. So, yang akan saya lakukan mungkin pap smear, hair plug. Ini pada saat yang bersamaan ya dok, di satu hewan saya melakukan barengan. Saya bikin pap smear, saya bikin hair plug, kemudian saya bikin sitologi karena dia basah ya dok. Apakah kita harus lanjut kultur? Well, ini tergantung kondisinya, tergantung hasil dari apa yang akan kita lihat dan si pemilik pengennya ke arah mana juga. Kemudian apakah kita harus biopsi? Again, kita nggak pernah tahu apakah kita memang harus lanjut biopsi atau enggak. Jadi ini saya diagnostik tesnya saya tetap mention, tetapi tanda tanya ini artinya bahwa apakah kita harus sampai ke arah sana. Saya akan bilang mungkin iya, mungkin enggak. Nah ini adalah hasil sitologi. Kalau kita pap smear balik lagi gambaran yang awal ya dok ya. Tapi pada kasus-kasus yang kedua ini rata-rata dari hasil pap smear saya total tidak akan pernah menemukan apapun. Saya jarang banget ketemu arthrospora dari pap smear, sehingga saya melanjutkannya dengan sitologi. Kalau saya hair plug lebih ke broken hair shaft juga saya cenderung tidak pernah ketemu. Dari sitologi kalau saya lagi beruntung, jujur saja ini jarang banget saya bisa ketemu sipanya, termasuk arthrosporanya. Again, seperti saya bilang, kadang ini saya beruntung banget gitu. Kalau saya udah nemu gini, saya bahagia banget karena saya tahu yang sedang saya hadapin adalah dermatofita. Tapi banyak sekali yang kadang saya cuma menemukannya sel radang saja. Nah, ketika saya udah menemukan sel radang seperti ini, biasanya gambarannya adalah piogranuloma. Kita bisa lihat di situ biasanya sel radangnya neutrofil pasti didominasi, termasuk makrofag dalam jumlah banyak. Kalau kita beruntung balik lagi pada kasus pemeriksaan sitologi, kita juga akan menemukan di sini adalah arthrospora. Tapi kenapa saya bilang beruntung? Kadang memang kita bisa miss itu. Nah, ketika dari hasil sitologi ini kita nggak yakin, karena kita tahu gambaran piogranuloma ini tidak 100% disebabkan oleh infeksi dermatofita, tetapi oleh infeksi-infeksi yang lain. Salah satunya kita tahu infeksi bakteri yang kronis pun bisa gambarannya seperti ini. Jadi kalau memang kita akan lanjutkan ke balik lagi tadi kultur karena kecurigaan ke arah jamur ambil dermatofita jauh lebih mendominasi, maka saya pikir akan inform ini ke klien. Oke, sebelum ke arah sana. So biasanya kalau memang dokter cukup confident bahwa dari hasil sitologi dokter sudah ketemu nih ada arthrosporanya, nggak perlu harus sampai lanjutin ke kultur, tapi kalau pemilik mau, kenapa enggak? Saya pikir sih saya dengan senang hati mau melakukan itu untuk pembuktian bahwa apa yang kita bicarakan ke klien ini kita tidak salah. Kemudian membicarakan treatment, saya juga tetap akan memberikan opsi apakah pemilik mau topical atau memang mau oral atau sistemik. Saya punya beberapa kasus gambaran yang hampir sama. Ini sebenarnya mungkin saya kurang tahu apakah ini carrion atau enggak, karena itu kan harus spesifik karena Microsporum gypseum ya. Saya akan bilang ke klien untuk saya pernah nyoba pakai salep saja treatmentnya. Saya selalu ngasih targetnya antara seminggu sampai 2 minggu. Kalau dia tidak
tidak ada perkembangan, maka mereka tetap harus melanjutkannya dengan oral karena memang tidak ada jika mereka memang merasa itu mengganggu dan apalagi lesionya nambah. Tetapi kalau pemilik masih tetap mau melanjutkan, mungkin mereka merasa ada perkembangan, mungkin antara 40-50% dari yang sudah mereka lakukan dengan salep, tentunya yang mengandung anti jamur, maka saya akan bilang silahkan saja dilanjutkan. Jadi ini sih tinggal bagaimana kita komunikasi dengan klien, saya bilang. Dokter, mohon maaf waktunya sisa 5 menit ya, Dok. Oke. Kemudian ini adalah contoh kasus dipmikosis. Sebenarnya kita bisa lihat di sini, saya yakin dokter-dokter di Indonesia semuanya bisa menemukan hal yang sama nih, dipmikosis. Ini adalah salah satu contoh kasus yang saya temukan, saya ngobatin kucing ini sampai 6 bulan berturut-turut, continue. Tentunya selama pengobatan ini kami melakukan berbagai pemeriksaan, FIV, FLV, darah lengkap rutin gitu, terkait pengobatan yang kita berikan. So, alhamdulillah rewarding ya dok dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau saya ditanya, ada nggak yang hasilnya tidak seperti yang kita inginkan? Ada. Pengobatan yang saya berikan pada kasus ini kucing abu namanya, saya berikan terbinafin saat itu awalnya sekitar 2 minggu awal saya berikan itraconazole, tetapi responnya tidak terlalu bagus sehingga waktu itu saya putuskan untuk switch karena saya pikir kalau saya panjangin pun mungkin rasanya juga belum tentu responnya bagus. Nah ini kasus-kasus seperti ini kita lanjutkan dengan selain tadi balik lagi pemeriksaannya sitologi, kemudian untuk kasus yang dipmikosis ini selain sitologi saya tetap lanjutkan dengan kultur karena again saya tidak pernah tahu gambaran sitologi itu betul ada multi giant cell, betul dia ada makrofag dalam jumlah banyak. Tapi kadang saya tidak ketemu arthrospora sehingga saya nggak terlalu yakin betulkah yang sedang saya hadapin ini dermatofitosis atau dipmikosisnya karena dermatofita. Saya lanjutkan dengan ya dok, saya pikir ini available di Indonesia, bisa diperoleh, sekarang sudah ada yang jualan, enak banget. Tadi saya cuma ngambil swab dari dari area nanti kalau kita akan bisa lihat di bawah mikroskop nih dok, ini tadi area putih-putih tadi tuh koloninya saya tempel pakai selotip, warnanya kayak pap smear, kemudian kita bisa lihat di bawah mikroskop. Nah ini yang akan kita lihat. Dokter lihat di sini makrokonidianya, tadi ada penebalan. Ini gambaran mikrosporum canis ya dok ya. Oke, so itu. Dan satu lagi mungkin saya masih punya waktu. Ini kayaknya terakhir deh. Saya ada kucing datang ke kami dengan lesio seperti plak, jadi seperti kasus eosinophilic plak ini, kemudian ini gambaran sitologinya, dok saya bikin sitologi diferensial diagnosa saya saat itu alergi, infeksi, kutu, dan lain sebagainya. So kita bisa lihat gambaran 100%-nya adalah eosinophilic. Jadi pertanyaannya dia kenapa eosinophilic? Saya sebenarnya treatment kucing ini dengan asumsi awalnya karena flea allergic dermatitis, tapi ternyata tidak jauh lebih baik, bahkan getting worse saat itu jujur saja. Kemudian saya putuskan hewannya selama pengobatan sebenarnya makan minum tidak ada masalah, sehingga saya ini awal-awal benar-benar saya punya kasus yang saya sebenarnya mungkin balik lagi pengalaman saya belum banyak, tapi rasanya ini kenapa saya berbagi pengalaman ini karena ini bisa terjadi pada siapapun, sehingga saat itu saya tidak kepikiran bahwa respon kasus eosinophilic ini bisa disebabkan karena dermatofita, sehingga saya putuskan larinya bukan ke kultur tetapi ke biopsi waktu itu. Dan ini hasil biopsinya, saya bukan orang histopatologis, saya bukan orang patologis, waktu itu saya ditolong sama Dr. Esther, beliau yang menginterpretasikan dan beliau bilang memang ini adalah area folikel rambut yang di dalamnya dokter bisa lihat di sini adalah arthrosporanya. So diagnosanya ke arah justru infeksi dermatofita. Saya tidak tahu kenapa responnya menjadi plak eosinophilic, tetapi ketika treatment saya berikan itu dengan pemberian itraconazole, alhamdulillah responnya bagus. Pengobatannya cukup lama waktu itu, kami spend sampai sekitar
2 bulanan pengobatannya. Oke, so itu adalah pengalaman unik buat saya karena sampai sekarang kasus seperti ini saya nggak ketemu lagi. Belum pernah dan mudah-mudahan tidak pernah. Kemudian, oke, ini adalah kuis terakhir. Jadi pertanyaannya adalah simple, DTM merupakan singkatan dari apa? Silahkan nanti di chat. Oke dok, sepertinya sih sharing saya sudah selesai. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Dok Iis, sharingnya luar biasa nih. Banyak banget ya Dok kasus-kasus dermatopitosis ini di klinik, dari yang gejalanya masih ringan dilihat sampai yang parah banget tadi dipmikosis ya Dok. Macem-macem ternyata. Jadi emang diferensial diagnosanya juga banyak ya Dok, bisa skabies, demodikosis, infeksi bakteri, sampai imun disease juga. Jadi kita emang harus tetap melakukan diagnostik tesnya yang lengkap ya Dok, sampai ke sitologi juga kalau emang kita perlukan. Baik Dok Iis, kalau begitu terima kasih atas pemaparan yang luar biasanya ini. Nanti kita lanjutkan lagi ke sesi tanya jawab ya Dok. Terima kasih Dok Iis. Oke, selanjutnya mungkin mau ada iklan dulu nih sebentar dari Dok Intan. Silakan Dok Intan. Kenapa Mbak kucingnya? Iya nih dok, kucing saya tuh dia gatal-gatal gitu, terus ada kemerahan juga di kulitnya. Kira-kira kenapa ya dok? Coba cek dulu ya. Ternyata hasilnya positif jamur Mbak. Penanganannya bisa menggunakan salep krim anti jamur Ketovar. Aplikasinya bisa 1-2 kali sehari selama 14 hari. Mengandung ketoconazole dan vitamin E, mampu membasmi jamur sampai tuntas. Dapatkan di klinik, pet shop, atau marketplace kesayanganmu. Ketovar, krim anti jamur untuk anjing, kucing, dan hewan kesayangan lainnya. Ketovar mengandung ketoconazole dan vitamin E. Selain mengatasi infeksi jamur, Ketovar juga membantu mempercepat regenerasi kulit dan rambut. Ketovar sudah melalui uji klinis sehingga aman digunakan untuk hewan kesayangan Anda. Dapatkan Ketovar sekarang. Baik, terima kasih Dok Intan untuk iklannya. Jadi kita ada refreshing sedikit. Dokter Iis dan Dokter Eko, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab ya Dok. Ini udah banyak banget pertanyaan yang ditujukan untuk Dok Eko maupun Dok Iis. Nanti saya bacakan penanyanya, kemudian penanya bisa langsung menanyakan langsung kepada Dok Eko dan Dok Iis. Oke, yang pertama ada dari Dr. Andos Rizal. Dok Andos Rizal ada di sini. Silakan untuk menyalakan speakernya dan langsung menanyakan pertanyaannya ya Dok. Oke, kalau begitu langsung saya bacakan aja nih Dok Andosnya, ada nggak nih? Dok Eko sudah ada di sini juga? Ada. Oke. Dokter, ada pertanyaan dari Dok Andos Rizal. Salam untuk Dok Eko. Dok, saya sering melakukan terapi penyakit kapang pada kulit anjing atau kucing menggunakan sediaan intraconazole. Apakah recommended untuk setiap jenis penyakit kapang pada kulit, Dok? Karena penggunaan glycofulvin sudah kurang mempan. Terima kasih, Dok. Jadi pakai intraconazole. Ya, makasih Dr. Puspita. Ini kalau saya jawab pertanyaannya, beliau dengar nggak? Dok Andosnya sudah ada di sini belum ya, kira-kira? Ya, tidak apa-apa lah, mungkin untuk buat yang lainnya. Baik. Selama ini itraconazole
ini berdasarkan pengamatan kami selama ini itu masih cukup baik untuk mengatasi kapang, terutama dermatofita. Karena kami selama ini lebih banyak fokus untuk bekerja dengan dermatofita, juga dengan Candida. Nah, itu masih kalau kita bicara kepekaannya masih cukup bagus. Nah, memang dari penelitian dari junior-junior kita, mungkin sekarang sudah jadi dokter juga, itu beberapa isolat dermatofita dan juga Candida albicans terutama, itu memang ada beberapa yang sudah tahan terhadap ketoconazole. Tapi kalau melihat berapa persennya dari semua isolat yang kami bisa uji, itu belum bisa mewakili secara keseluruhan karena kami agak susah untuk mendapatkan isolat atau spesimen dari teman-teman di klinik untuk membuat suatu survei surveillance. Tidak perlu jauh-jauh, yang di daerah Jakarta dan Bogor saja. Tapi agak susah untuk mendapatkannya. Mungkin karena tidak ada pasien yang untuk kita peroleh spesimen, atau memang ada prosedur yang kita tidak tahu, sehingga kalau mau menampilkan secara lengkap hasil dari uji ketahanan tersebut, kita belum bisa katakan secara umum bahwa ada terjadi ketahanan kapang dan kamir sebagai patogennya terhadap ketoconazole. Tapi kalau dengan itraconazole sudah cukup, selama ini masih baik. Nah, yang mengenai griseofulvin, seperti yang disampaikan sama Dr. Is tadi, itu memang ada beberapa kapang dan kamir, termasuk Candida, kemudian Microsporum, itu sudah tahan terhadap griseofulvin. Saya tadi otak-atik datanya untuk ditampilkan, ternyata nggak bisa ketemu mengenai keberadaan dari kapang dan kamir yang tahan terhadap griseofulvin. Nah, tapi untuk saya rasa itu Dr. Puspita yang bisa saya sampaikan kepada Dr. Andros. Baik, terima kasih Dok Eko. Mungkin Dok Iis mau menambahkan juga Dok mengenai pertanyaan yang tadi. Jadi apa tuh pertanyaan? Penggunaan itraconazole apa masih ini Dok bisa untuk semua jenis penyakit infeksinya itu. Kemudian untuk griseofulvin soalnya katanya sudah tidak ini lagi Dok kemampuannya. Karena saya sama sekali tidak punya pengalaman sama griseofulvin, jadi saya kurang tahu. Cuma alasan kenapa saya tidak pakai griseofulvin karena margin of safety-nya sempit ya dok ya, jadi dia lebih sifatnya liver toxic. Kemudian kalau yang saya nggak salah nih, dia juga sifatnya teratogenik gitu. Jadi saya lebih ke menghindari penggunaan griseofulvin karena margin of safety-nya rendah, itu aja sih. Kemudian kedua, itraconazole buat saya sejauh ini efektivitasnya masih cukup tinggi untuk kucing-kucing yang memang positif dermatofitosis. Saya mungkin hanya akan ganti ketika saya punya kasus yang kami treatment di atas 2 minggu, tetapi responnya tidak jauh lebih bagus dan gambaran sitologi balik lagi atau bahkan gambaran Pap smear masih tetap konsisten dengan artrospora yang sangat signifikan, sehingga kami nanti akan ngobrol lagi dengan pemilik. Biasanya ada beberapa pemilik yang memang setuju untuk kemudian kami lakukan kultur berulang, dan ternyata setelah itu memang dengan penggunaan itraconazole ternyata tidak memberikan efek maksimal atau bahkan tidak berefek sama sekali, maka pada saat itu kami memutuskan untuk memberikan treatment lain. Tetapi so far buat saya itraconazole masih tetap salah satu opsi yang paling signifikan untuk saya pakai untuk kasus-kasus dermatofitosis. Baik Dok Iis dan Dok Eko, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya masih banyak lagi nih Dok pertanyaannya.
Ini untuk Dok Iis. Dok, apakah ada suatu kondisi pasien dengan dermatopitosis tidak bisa diberikan obat oral? Mungkin pasien dengan umur tertentu atau komplikasi tertentu. Apa pertimbangan kita dalam memilih jenis obat oral kasus dermatopitosis, Dok? Ini dari Dr. Ovianti di Padang. Pertanyaannya sebenarnya banyak ya ini ya. Saya mungkin akan lebih cenderung seolah-olah hati-hati kalau kita ngobatin kitten, terutama di bawah 2 tahun. Di bawah 2 bulan. Apalagi dengan bobot badan kurang dari 1 kilo, apalagi kalau bahkan cuma di bawah 500. Terlepas dari kadang lesio klinisnya dia sebadan, saya sangat berhati-hati. Saya lebih ke memutuskan untuk kalau secara klinis anak kucing ini makan minumnya bagus, saya akan treatment topikal, tetapi saya memutuskan topikalnya lebih ke mandi sebenarnya dengan shampoo dibanding dengan again saya ada yang salah satunya saya mention ya, ada Dokter Andika sempat mention kita bisa pakai dipping lime sulfur ya, silahkan, tapi memang banyak pemilik yang memang karena bau ya dan kayaknya riweh gitu, jadi saya lebih ke memutuskan mandi. Cuma saya bilang mandi anakan kucing itu harus pastikan memang anakan kucingnya stabil, kalau enggak kasih makan yang bagus dulu aja, target kita supaya sistem imunnya bagus, at least saya berharap bobot badannya setidaknya antara 700-800 gram, kemudian dia bobot badan, selain bobot badan, kemudian usianya memang sudah di atas 2 bulanan, dan saya tahu kondisinya selalu stabil, maka pada kasus seperti itu, kalau memang seiring dengan perjalanan waktu, si dermatofitosisnya masih konsisten, masih tetap sebadan, maka kita putuskan mungkin waktunya kita oral. Tapi kalau ternyata dengan topikal sudah cukup, ingat karena lesionya sebadan, saya mungkin agak deg-degan sih pakai salep, walaupun tidak ada, saya nggak tahu dengan ketoconazole salep, saya kebetulan juga pakai, kemarin saya dikirim ke Tovar, saya pakai, dan memang hasilnya so far aman gitu ya, tapi memang saya pakai di lesio yang lokal, jadi bukan yang sebadan. Jadi kalau yang sebadan saya selalu putuskannya either way mandi, biasanya mandi sih, saya lebih memilih mandi sebenarnya. Tapi memang bahkan istilah mandi aja saya yang megang gitu, karena saya putuskan hati-hati, pelan-pelan gitu. Kalau pemilik bisa diajarin itu jauh lebih bagus sih sebenarnya, Dok. Itu opsi pertama ketika kita berhadapan dengan kitten dan keputusan kapan kita minum obat. Tadi saya sih ngelihat kondisi secara general, bobot badannya terus naik gitu kan. Kalau di bawah 500 mungkin masih tetap saya agak ragu, dan saya tahu infeksi jamur ini juga kan tidak, dermatofitosis ini tidak, sifatnya tidak membunuh lah gitu. Tapi dan saya selalu bilang bahwa dengan kondisi seperti ini berarti ada peluang sistem imunnya nggak bagus. Dan yang saya khawatirkan malah justru selama proses menunggu pengobatan, takutnya anak ini kena penyakit yang lain. Kita bicara virus, kita bicara infeksi bakteri, protozoa, entah dia jadi diare, entah jadi pilek. Ini yang sebenarnya lebih repot ketika kita ketemu kasus komplikasi. Saya mungkin kalau ada kucing datang, ambillah seluruh tubuhnya bermasalah karena ada infeksi dermatofita. Tapi kemudian dia juga nggak mau makan karena entah pilek, entah karena diare. Tentunya kita harus skala prioritas ya, Dok. Saya tentu akan lebih ngobatin pileknya dulu atau ngobatin diarenya dulu sampai kita tercapai kondisi stabilnya dia. Kita tahu artinya dia sudah kembali normal, makan minum bagus, semua bagus, maka pada saat itu baru kita bisa putuskan oke, mungkin sudah waktunya atau dia layak untuk diberikan treatment untuk obat antifungalnya. Apakah mau sistemik atau mau apa sih namanya, topikal, balik lagi ke kondisi awal tadi yang saya ceritakan. Pertanyaan yang lain apa teh tadi yang terakhir, pemilihan obat ya? Iya, Dok, pemilihan obatnya. Kapan saya selalu pakai itraconazole dulu kok, Dok. Kalau memang saya harus oral, saya selalu pakainya itraconazole dulu karena seperti saya bilang 90-95% sukses rate-nya tinggi. Saya hanya akan memutuskan memindah obat, terutama kalau kita mau pindah ke terbinafin, kalau memang saya tidak melihat ada perubahan signifikan setidaknya 50%
dari target yang kita inginkan. Jadi saya selalu punya target ketika saya ngobatin, berapa lama. Setidaknya biasanya saya selalu 2 minggu pertama untuk lihat respon hewan terhadap obat yang kita berikan. Itu aja. Baik dokter. Ya, semoga sudah terjawab dari Dokter Ovi dari Padang nih pertanyaannya. Terima kasih dok. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Dokter Alia di Jogja. Untuk Dokter Eko, selamat siang dok, saya izin bertanya bagaimana cara koleksi mikrosporum dari hewan ke media SDA, mengingat sering dijumpai adanya kontaminan berupa Aspergillus. Bagaimana nih dok, bisa langsung dijawab? Ayla atau Laila ya? Laili, bukan. Alia dok. Siapa? Ayla. Dok Alia. Alia. Oke. Terima kasih Dokter Alia. Memang tidak mudah untuk menumbuhkan dermatofita dan ke media tumbuh. Karena yang paling utama, hambatan yang paling utama itu adalah kecepatan pertumbuhan dermatofita itu sangat lamban dibandingkan kapang-kapang saprofit yang lain. Nah, oleh sebab itu kita harus menumbuhkan dermatofita itu ke media SDA, tapi media SDA-nya tidak polos. Kita bisa berikan 2 antibiotika. Satu antibiotika dan 1 anti cendawan. Nah, antibiotikanya biasanya dikasih kloramfenikol, kemudian anti cendawannya biasanya dikasih dengan sikloheksimida. Dan itu kadang-kala juga sudah ada SDA yang sudah bubuk SDA yang sudah ada kedua antibiotika tersebut. Nah, antibiotika itu digunakan yang kloramfenikol untuk mencegah pertumbuhan bakteri, yang sikloheksimida itu digunakan untuk menahan pertumbuhan kapang-kapang saprofit. Nah, biasanya kami berhasil untuk menumbuhkan, kalau ada isolatnya ya, biasanya sampai umur 7 hari itu medianya kalau tidak ada dermatofita itu tumbuh bersih dari bakteri dan kapang saprofit. Jadi kalau dokter mau menumbuhkan sebaiknya SDA-nya jangan polos, tapi diunduhi dengan kloramfenikol dan sikloheksimida. Dan langsung saja saya tidak masalah untuk meletakkan keruakan dan rambut karena saya menggunakan teknik McKenzie, rambut di atas media tersebut tidak masalah, bisa tumbuh. Dan kalaupun di rambut tadi ada spora-spora kapang saprofit, dia akan mati dengan adanya anti cendawan tadi. Demikian Dr. Ayla ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dok Eko untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk Dok Iis dari Dok Elok di Bogor. Dok Iis, cara membedakan deep mikosis dengan EGC, bagaimana dok? Ada ciri khususkah? Dan untuk tab smear dengan methylene blue tadi, methylene blue-nya sudah diencerkan atau bagaimana dok? Oke. Terima kasih. Terima sama-sama. Yang methylene blue dulu ya. Saya sih nggak pernah saya encerin, jadi langsung aja saya pakai methylene blue yang dari ulas darah tepi itu, 1 paket itu. Tapi lebih ke saya nggak ngasih banyak gitu aja sih intinya. Jadi supaya nggak kebanyakan. Dan ingat tadi saya bilang harus di tapping pakai tisu yang kering supaya agak keabsorb tuh. Jadi pas si glass objeknya kita taruh methylene blue, kemudian si selotip itu kita tempel ke situ, kemudian terus ditekan dok. Jadi biar si methylene blue-nya agak keluar semua dulu dari si tab smear dan keserap sama si tisu. Jadi biar kita lihat di bawah mikroskopnya itu lebih clear. Kalau dokter nggak gituin tuh akhirnya terlalu tebal methylene blue-nya, nanti
saya jujur saja yang udah sering lihat aja merasa terganggu dengan jumlah methylene blue yang kebanyakan di bawah mikroskop. Terus pertanyaan lain, bagaimana cara membedakan? Eosinofilik itu kan dok ada 3 bentukan. Satu indolent ulcer itu sangat spesifik di sini bibir. Kemudian kedua bentukannya linear granuloma, biasanya itu bentuk model kayak luka-luka tapi dia panjang gitu bentuknya. Biasanya selalu kita temukan di area ventral abdomen, kemudian di medial paha medial gitu. Satu lagi bentukannya plak dok, tadi yang kasus terakhir. Jadi sangat berbeda buat saya dengan dipmikosis. Dipmikosis itu artinya infeksinya kan masuk ke dalam, sehingga biasanya akan kita lihat adalah nodul berulcerasi dok. Jadi kalau kita lihat nodul berulcerasi, jadi ada fistula di nodulnya, keluar ke grain, terutama ada grainnya ya dok ya. Apa yang maksudnya secara klinis yang membedakan apakah memang ini dipmikosis atau dipioderma? Yang saya lihat gambaran lesionya, walaupun tetap kita harus buktikan dengan pemeriksaan lain, tetapi lesio yang akan kita lihat dari dua-duanya sama-sama nodul berulcerasi, tapi yang satu itu ada grainnya gitu dok, kayak butiran pasir. Maka kecurigaan ke arah dipmikosis akan jauh lebih tinggi dibanding karena dipioderma. Itu aja sih. Jadi, nah yang tadi kasus terakhir intinya justru bentukannya dia plak. Jadi saya sama sekali nggak kebayang kalau itu adalah disebabkan karena infeksi dermatofita. Itu aja sih sebenarnya sih dok. Jadi intinya kalau saya ditanya gambaran lesionya beda nggak? Sangat berbeda. Karena EGC itu linear granuloma, indolent ulcer, atau plak. Itu. Mudah-mudahan ini ya terjawab pertanyaannya. Kita ada 2 penanya lagi ya dok, untuk Dok Iis dan Dok Eko. Ini sekarang ada pertanyaan untuk Dok Eko dulu. Dari Laili, ini baru Dok Laili nih dok. Dok, bisa tidak kalau dalam satu pasien ini terjadi dermatomikosis dan dermatofitosis juga dok sekaligus. Terus terapinya bagaimana? Dan untuk desinfektan di ruangan itu yang bagus bagaimana dok? Terus menggunakan apa desinfeksinya? Ya, ya kadang-kala yang seperti Dr. Is katakan di muka tadi, kadang-kala kita tidak bisa membedakan ini dermatomikosis atau dermatofitosis. Karena dermatofitosis itu sebenarnya dermatomikosis, ya, gitu. Jadi memang kita kalau sudah punya pengalaman bagus tinggi, itu kita dengan melihat dengan menggunakan usapan menggunakan kapas bergagang yang sama ataupun dengan selotip, itu bisa juga kita bisa menentukan apakah itu dermatomikosis karena sudah pengalaman. Nah, dermatomikosis juga kan oleh kapang dan kamir, mana yang menginfeksi pada saat itu. Nah, seperti yang disampaikan di muka tadi, ya dengan menggunakan preparat itraconazole itu juga cukup bagus, sudah bagus hasilnya. Dengan ketoconazole juga bisa. Mana yang dipakai? Yang tadi Dr. I sudah menyatakannya. Nah, mengenai disinfektan untuk ruangan itu biasanya kita gunakan aja selama ini yang kami lihat pemanfaatannya itu lebih bisa menggunakan hipoklorit. Itu sudah bisa secara in vitro. Kami mencoba untuk berbagai jenis disinfektan, bukan merek ya jenisnya. Salah satunya adalah hipoklorit. Hipoklorit masih bagus, dia masih bisa memberikan daya hambat terhadap pertumbuhan dari kapang dan kamir. Kebetulan yang kami coba itu adalah kapang yang ada di kami, ada Microsporum, ada Trichopiton,
dan Microsporium gypsum sama Trichopiton mintagropitet. Kemudian kamirnya itu Candida albicans yang kita coba, dan itu bisa memberikan hasil yang masih cukup baik. Jadi daya hambatnya cukup bagus. Nah, seberapa rutin? Nah, kami berharap ya setiap hari lah. Kalau memang ruangan itu dipakai setiap hari, ya habis digunakan, mau tutup klinik. Kalau memang kliniknya sampai jam 9 atau 10 malam, ya segera dibersihkan. Nah, paginya memang kan harus dibersihkan juga. Nah, itu harus dibersihkan. Karena keberadaan kapang itu dan kamir itu ya bisa bertahan lama di lingkungan. Saya kalau mau menyarankan, sebaiknya ruang periksa itu menggunakan, kalau udah selesai kan misalnya tutup klinik kan sudah nggak dipakai, itu coba saya mengusulkan untuk menggunakan lampu ultraviolet. Jadi ketika sudah mau tutup kliniknya, aktifkan sinar lampu ultraviolet. Nah, itu dimaksudkan untuk mengurangi, malah kalau membasmi total mungkin kita terlalu sombong lah. Tapi kalau mengurangi, kita masih bisa mengatakan bahwa itu adalah upaya kita memperkecil risiko adanya spora-spora dari kapang terutama, dan kamir juga yang ada di atas permukaan itu bisa terbunuh. Memang masalahnya adalah kalau Candida itu sudah ada di permukaan dan dia membentuk lapisan hayati atau biofilm, nah itu agak susah untuk kita menggunakan disinfektan pun susah. Kami sebenarnya sudah punya rencana untuk membuat satu penyidikan atau penelitian mengenai bagaimana keberadaan Candida albicans sebagai patogen utama untuk kasus-kasus nosokomial. Nah, belum, karena terbentur oleh pandemi ini kita belum bisa jalan, karena teman-teman yang akan mengambil sampelnya itu, mengambil contohnya itu ya nggak berani pergi. Saya juga tidak mau menyuruh orang untuk mengambil resiko takutnya terkena COVID. Ya, saya tahu sendiri karena saya penyintas, jadi saya tahu usahakan orang lain tidak boleh kena COVID. Jadi begitu, Dr. Puspita, Dr. Laili. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Selanjutnya ada satu lagi penanya nih untuk Dok Iis dari Doktari Klinik Hewan Zipapet Tangerang. Dok, kalau pengobatan dermatopitosis ini kan cenderung makan waktu lama nih dok. Jadi kalau misalnya kucing yang mau dikasih vaksin, itu boleh nggak? Tapi kalau rasionya udah mulai mengering gitu, aktivitasnya udah mulai membaik, nafsu makannya juga mulai membaik. Terus bagaimana selanjutnya? Terus ada lagi dok, kalau anakan yang belum divaksin, apa diperbolehkan mandi anti jamur untuk pengobatan dermatopitosis juga dok? Terima kasih dok. Nomor 1 tadi belum divaksin, tapi mau divaksin. Iya. Gimana tadi? Kena dermatopitosis gitu dok kan, masih belum sembuh. Oke. Ini pasti banyak dialami ya dok. Saya mensiasatinya jujur saja lebih ke, jadi misalnya ambillah anakan kucing 3-4-5 bulan gitu ya dok ya, atau mungkin kucing dewasa, tapi paling sering kan kita tahu ada anakan lah. Ambillah dia jamurnya atau infeksi dermatofitanya itu cenderung menyeluruh, tetapi secara klinis dia baik-baik saja. Kemudian kita putuskan dengan pemilik untuk setuju minum obat termasuk terapi topikal. Saya biasanya akan bilang kalau bobot badannya dia sudah di atas 1,5 kilo atau 1 kilo lah setidaknya, saya akan bilang, saya akan ngasih opsi antara tadi pulse terapi dok, tetap seminggu minum, seminggu masuk, seminggu lagi minum. Kemudian baru kita akan lihat bagaimana kondisinya. Pulse terapi ini sebenarnya dilakukan karena berdasarkan teori seminggu pasca penggunaan obat anti jamur oral itu konsentrasi itrakonazol terutama masih tetap tinggi di integumen kulit. Itu sebabnya kenapa seminggu setelah minum obat sebenarnya seolah-olah si itrakonazol masih tetap bekerja. Makanya kenapa sistem pulse terapi ini diterapkan.
Kalau ternyata ambillah berarti total 3 minggu ya dok ya. Total 3 minggu ini kondisinya tetap stabil. Kemudian seperti dokter bilang tadi memang, oh ya secara klinis dia membaik, bobot badan tambah nambah. Tetapi memang kalau kita mau bicara area lesio, masih misalkan nih masih ada yang area kemerahan, tapi lebih banyak yang sudah bagus gitu kan. Atau misalkan tadi terapinya continue 2 minggu, antara 3 minggu atau 2 minggu tadi ya, pulse terapi atau tidak pulse terapi. Intinya responnya bagus, tetapi memang masih ada area lesio eritema gitu. Tapi lebih banyak yang sudah bagus, maka kita ngobrol lagi, balik lagi ke pemilik saya terutama, saya juga ngejar vaksin biasanya dok. Jadi saya akan bilang kalau memang kondisinya stabil, rasanya mungkin kalau kita mau lanjutkan dengan treatment topikal, lanjutkannya ke depan silahkan mungkin kita putuskan untuk vaksin. Cuma ada cumanya nih dok, saya selalu putuskan untuk khusus ketika saya ngelihat kondisinya memang apalagi menyeluruh sebadan kasusnya si dermatofitanya, saya merekomendasikan setidaknya pemilik melakukan pemeriksaan hematologi. Target saya sebenarnya untuk melihat sel darah putih dan teman-temannya, komponennya, karena kalau saya ngelihat sel darah putih dan teman-temannya ternyata bermasalah, maka saya kan ngobrol lagi ke yang punya untuk kita tentunya menjelaskan hasilnya, kelayakan dia untuk vaksin. Itu aja sih dok. Jadi saya biasanya agak lebih hati-hati dengan kucing-kucing yang saya temukan dermatofitosisnya sebadan, karena mungkin ini sistem imunnya nggak bagus, karena kita tahu ada kucing lain yang baik-baik aja. Jadi untuk vaksin saya selalu merekomendasikan. Jadi kalau pemilik tetap tidak mau melakukan pemeriksaan hematologi, saya coba ngasih opsinya adalah either way kita tunda dulu, kita lihat 1 minggu setidaknya observasi kondisinya, atau pemilik masih tetap mau melakukan vaksin tetapi dengan segala resikonya. Gitu. Tapi pada akhirnya biasanya klien kami setuju untuk melakukan minimal hematologi. Jadi mereka sendiri lebih tenang, saya sendiri juga tenang ketika melakukan vaksinasi. Karena kita punya jaminan setidaknya waktu vaksin itu kondisinya memang layak vaksin dari dalam dan dari luar. Gitu aja sih dok. Kemudian tadi pertanyaan lain gimana? Tadi ada kita. Kalau iya dok, pada anak kan yang belum divaksin, diperbolehkan mandi anti jamur nggak untuk pengobatan dermatopitosis? Ini personal banget ya dok pertanyaannya. Artinya saya kan bilang boleh dan nggak boleh. Kalau saya pribadi ngelihat kondisi anakan kucingnya sendiri tadi, kalau memang ternyata saya lihat anakan kucingnya secara klinis, kok kayaknya nggak bagus nih, makannya picky eater gitu kan, kemudian bobot badannya rasanya nggak masuk akal, ambillah misalnya 2 bulanan, bobot badannya hanya 300 gram. Saya ngerasa bahwa ini pasti ada masalah. Kita tahu 2 bulan itu setidaknya ada yang kita tahu ada yang sampai 1 kilo, tapi setidaknya harus di atas 500 gram. Jadi saya selalu akan bilang ke yang punya, kalau memang secara klinis bagus, kalau yang punya mau coba mandiin, boleh, tapi harus yang bukan yang punya, bener-bener yang udah pinter mandiinnya. Jadi dia nggak boleh dibilang kelamaan. Sebenarnya kan memang kita tahu harus lama ya. Sampo itu kan setidaknya harus penetrasi antara 10 sampai 15 menitan. Tapi saya bener-bener jaga gitu untuk itu tuh jangan kelamaan. Walaupun mungkin akhirnya efektivitasnya menjadi tidak terlalu maksimal. Atau balik lagi saya selalu bilang atau tunggu sampai bobot badannya bagus. Itu aja sih dok. Jadi ini sebenarnya agak personal ketika memutuskan si kitten A dan si kitten B bobot badan sama, tetapi secara klinis mereka menunjukkan aktivitasnya berbeda, maka pendekatan yang saya akan berikan pun akan berbeda. Bahkan mungkin di antara mereka yang misalnya saya ngerasa bobot badannya underscore BCS-nya jelek banget, saya bahkan tetap akan memutuskan setidaknya menyarankan melakukan hematologi. Seolah-olah tidak ada hubungannya sama kulit, tapi kita tahu kalau kondisinya nggak bagus, kita tahu memang anak ini punya masalah gitu dok. Jadi kita jatuhnya menyeluruh pada akhirnya, bukan cuma kulit yang kita urusin, tetapi kondisinya dia secara keseluruhan yang kita akan tanganin. Baik dokter, terima kasih untuk pertanyaannya.
Kalau begitu, terima kasih untuk Dok Eko dan Dok Iis atas materi yang Boleh sudah saya menambahkan disampaikan. sedikit, Dok? Oh, boleh dokter. Iya, silakan Ya, ini dokter. masalah pemeriksaan dengan menggunakan preparat natif. Oh iya. Saat ini memang dari dulu juga saya udah bilang kalau misalnya preparat natif sudah positif, nah kita sudah langsung bergembira tuh bahwa pasti ada itu. Kita melupakan yang pembiakan. Nah, banyak tadi dokter yang menggunakan GIMSA, termasuk dokter IS juga GIMSA. Dan kalau misalnya kita seperti dokter IS yang sudah pengalaman jam terbang yang tinggi, maka dengan menggunakan GIMSA itu bisa mudah untuk melacak dan mengetahui apakah di dalam preparat itu sudah ada artrosporanya. Nah, silakannya kalau kita bertemu dengan kasus Piedra, terutama dengan Black Piedra, itu kita akan tidak agak susah, agak rancu untuk menentukan bahwa ini Piedra ini disebabkan oleh dermatitita atau tidak. Nah, jadi kalau saya boleh mengusulkan, ini bisa diterima atau tidak, bahwa GIMSA bisa dipakai untuk mewarnai dari komponen yang ada di dalam preparat. Nah, tetapi yang kita butuhkan pertama itu adalah, terutama kalau yang kita peroleh itu adalah kerokan kulit. Itu biasanya kita harus meluruhkan dulu kerokan kulit itu atau bulu rambutnya itu, terutama untuk mengeluarkan artrospora yang di dalam rambut. Seperti yang diceritakan Dr. Is tadi, ternyata Dr. Esther itu sudah memperlihatkan secara histopatologik bahwa ada artrospora di dalam rambut. Nah, kalau teman-teman yang belum tinggi jam terbangnya, sudah ada pengalaman tapi belum tinggi, jadi sense-nya belum kena benar, itu agak ragu. Jadi saya menyarankan tetap menggunakan KOH 10-20% supaya rambutnya itu luruh. Kemudian kerokan kulitnya juga luruh sehingga melepaskan artrospora yang ada di sana. Nah, karena kalau ada makrokonidia gampang terlihat mudah makrokonidia, tapi kalau artrospora itu kan kalau dia menempel di atas rambut yang masih utuh, itu kan tidak terlihat dari pengamatan mikroskop. Tapi kalau di samping bisa, apalagi kalau di bawah tertimpa oleh rambut, artrosporanya nggak kelihatan. Tapi kalau rambutnya itu diluruhkan dengan menggunakan KOH, kemudian juga kerokan kulitnya diluruhkan, maka kita akan bisa melihat seperti Dr. Is katakan tadi dalam different diagnosanya, salah satunya itu adalah demodekosis. Nah, jadi kami pernah ketika koas itu mendapatkan spesimen kulit dari salah satu klinik, dalam satu tampilan atau penampakan mikroskopik itu kelihatan itu bareng berdampingan tuh antara makrokonidia dengan patogen demodexnya itu berdampingan. Jadi benar yang disampaikan oleh dokter ini bahwa diferent diagnosanya itu salah satunya adalah demodex. Karena yang tampil itu adalah tampakan klinis untuk dermatitita, dan memang ketika ditanam dia akan muncul itu koloninya. Saya belum menerapkan molekuler, tapi saya baru menerapkan molekuler 2 tahun terakhir ini. Nah, jadi ya menurut saya mengusulkan lebih baik kita juga selain menggunakan GIMSA, mungkin perlu dipikirkan untuk menggunakan KOH 10-20%. Itu banyak kok. Itu bisa dijual di toko-toko kimia ada. Nanti kalau bisa pesen ke misalnya ke ke teman-teman yang supplier itu bisa juga dimintain KOH 10-20%. Karena buatnya gampang. Kalau di toko kimia buatnya gampang. Pengencoran aja. Ya, demikian Dr. Puspita. Saya juga mengucapkan terima kasih ke Dr. Iis karena
bagi-bagi ilmunya itu sangat berguna untuk saya terutama, untuk teman-teman juga saya harapkan juga begitu. Demikian Dr. Puspita. Baik, terima kasih Dok Eko untuk tambahannya nih. Ada ilmu lagi tentang diagnosa tesnya ya Dok. Jadi kalau ada yang masih bingung-bingung udah dijelasin lagi, sangat bermanfaat. Diagnostik tes. Iya, diagnostik tes. Dokter, terima kasih untuk Dok Eko dan Dok Iis atas pemaparan materinya dan jawabannya juga, semoga yang belum terjawab tadi bisa terwakilkan dari jawaban-jawaban yang tadi. Karena pertanyaannya sangat banyak banget Dok untuk Dok Eko dan Dok Iis ini, tapi karena waktu nggak bisa kita bacain semuanya. Ya, Terima kalau kasih enggak Dok. dikirim BA saja ke saya. Bisa Dok? Bisa. Bisa ya? Oke, kalau Dengan gitu nanti senang saya hati. sampaikan nomornya Dok Eko. Mungkin Dok Iis juga kalau berkenan bisa tanya langsung. Tadi saya sudah screenshot sih sebenarnya. Oke, siap Dok. Nanti bisa diinfokan lagi di grup. Kita Ya. ada grupnya juga. Terima kasih banyak Dok Eko dan Dok Iis. Vetotic, salah satu produk bestseller yang telah digunakan oleh dokter hewan di seluruh Indonesia. Obat tetes telinga yang berfungsi untuk membasmi kutu telinga pada anjing maupun kucing. Dengan bahan aktif ivermectin, Vetotic dapat digunakan 2 tetes 2 kali sehari. Scabifar. Scabifar merupakan obat untuk mengatasi skabiosis pada kucing dengan kandungan ivermectin, omega 3 dan 6 serta vitamin A dan D. Pemberian secara oral dapat diberikan 3 kali sehari selama 2 minggu dengan dosis 0,07 mg per kilogram berat badan. Adex, hewan terserang Demodex. Adex adalah solusinya. Adex mengandung ivermectin, omega 6, vitamin A, vitamin D, dan kalsium. Campurkan Adex pada pakan 3 hari sekali sampai kerokan kulit negatif. Adex tersedia dalam ukuran 10 ml dan 60 ml. Adex, solusi tepat basmi Demodex sampai tuntas. Probiovar, diare pada hewan peliharaan, atasi dengan Probiovar. Probiovar merupakan probiotik alami untuk anjing dan kucing yang bermanfaat meningkatkan efektivitas metabolisme, menyeimbangkan flora usus, mencegah infeksi saluran pencernaan, dan mengatasi diare. Cukup campurkan Probiovar dengan pakan, anjing dan kucing bebas dari diare. Mektivar. Mektivar berfungsi sebagai anti-endoparasit dan ektoparasit untuk anjing dan kucing. Pemberian secara topikal yaitu diteteskan pada tengkuk. Mektivar dapat diberikan 1-2 tetes per kilogram berat badan 3 hari sekali. Fresh Clean, sampo untuk kucing dan anjing, membersihkan dan memberikan aroma wangi pada rambut hewan kesayangan Anda. Fresh Clean tersedia varian lemon, avocado, grape, cherry, dan Fresh Clean anti-flea, tick, lice, and mite.